wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kalau pakai kalimat gerak, selalu pagi ya. Tengah malam ya, Pak. Alhamdulillah. Tinggi. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, diskusi kita sore ini sebenarnya tentang analisis dan kalau nggak salah analisis lingkungan ya. Kalau saya bisa dengar ya, Bu? Dengar, Bu, dengar. Oh, ya. Khawatir nggak dengar kayak kemarin. Jadi coba saya coba random kepada Bapak Ibu, saya ingin diskusi. Oh, ini ada Pak Khoiru juga hadir hari ini. Sebentar, saya yang belum pernah mendengar suaranya ini kayaknya Pak. Sebentar. Iwan. Pak Suraji ya. Monggo Pak Suraji. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu, internetnya rada lemot tadi. Inggih. Pak Khoiru ada ya Pak? Pak Suraji bisa online? Suraji online tapi masih belum view. Masih sibuk kayaknya. Inggih. Pak, ini aja Pak Didi Eko. Pak Didi Eko Ponorogo, Pak Didi. Ponorogo, inggih. Pak Tunjukkan Didi saged. Nah. Sembunyi terus. Kayaknya baru makan sate kayaknya ya Pak. Sate ayam. Ayam. Bukan Pak, sate Madura Pak ya. Oh, sate Madura. Sate baris makan sate Ponorogo kan bosen ya Pak. Iya. Oke, Pak Didi, mana Pak Didi? Nah, Pak, Bapak sudah punya kan ya Pak ya profil SMK punya ya? Ada ya. Nah, saat menyusun profil itu Bapak melakukan analisa SWOT nggak Pak? Melakukan ya? Baik. Nah Pak, saya ingin tahu ini mungkin bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang lain. Aduh Bu Ari lagi repot apa ya Bu Ari? Saya sedih gagal fokus loh. Pak Didi, saat melakukan analisa lingkungan eksternal, faktor apa Pak yang paling berpengaruh dalam penyusunan SWOT itu Pak? Atau yang paling berpengaruh terhadap kinerja dari Bapak? Monggo Pak Didi. Gimana Pak? Faktor guru. Oh, nah, kalau faktor eksternal apa? Saya faktor dari luar sekolah. Tadi itu faktor untuk pasar eksternalnya ya Pak ya. Dari mana kita nanti bisa mendapatkan siswa. Nah, kalau faktor lain misalkan yang UMK ada pengaruhnya nggak Pak? UMK. Upah ada pengaruh nggak untuk Bapak dalam penyusunan strategi? Iya, UMK-nya. Oh, itu. Pak,
Berarti kalau Pak Didi ini SMK-nya negeri atau swasta, Pak? Swasta ya, jadi bisa punya unit bisnis ya? Kali gak urip gak ora. Oh, nggih. Akhirnya error. Oh. Oh, nggih. Monggo. Hmm. SMK yang kejuruan pertanian ya, Pak ya? Wow. Baik, berarti profil SMK-nya ini yang bikin anak-anak ya, Pak? Videonya. Anak-anak ya? Oh, oke. Oh. Oh, kalau tidak salah Pak Didi pelan Diponegoro itu ya? Sekarang Bakat. Wah, hebat. Luar biasa. Juang ini. Lain nggih. Selalu menjadi pionir nggih. Pak, ada nggak faktor ini ya, perkembangan industri pariwisata Ponorogo itu ya, berpengaruh terhadap strategi Bapak dalam mendirikan atau membuat konsep untuk sekolah yang ini, yang sekarang? Nah, iya. Nggih, baik. Oh. Nah, iya. Nah, itu Pak. Jadi faktor eksternalnya untuk Bapak bisa perkembangan industri pariwisata. Itu nanti masuk Pak berarti. Perfilman, ya. Jadi bisa jadi jadi memang nanti setiap SMK akan mempunyai indikator lingkungan eksternal yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau untuk SMK-nya Pak Didi, SMK-nya namanya apa Pak? Saya ngapunten belum hafal. SMK 1 Pemda. Oh, Pemda tapi ini swasta ya Pak, tapi punyanya Pemda gitu. Oh. Investasinya orang Pemda mungkin. Keren. Wah, mantap. Ya Pak, baik. Jadi itu Pak nanti bisa dimasukkan itu Pak, industri pariwisata, industri perfilman dan videografi yang sekarang mungkin sedang naik di
di Ponorogo dan sekitarnya ya Pak. Jadi ternyata, nah betul betul betul, oke, ya ya. Dan itu iya, dan baik Pak. Dan perkembangan itu nggak hanya di Ponorogo saja Pak, mungkin bisa ke daerah-daerah sekitarnya yang bisa dijangkau oleh adik-adik semua. Karena memang ternyata talent-talent di daerah itu nggak kalah dengan talent-talent di kota besar gitu ya Pak ya. Nah itu jadi juga kekuatan Bapak itu nanti. Oke. Lah itu Pak, ini Pak, monggo di linknya dikirim ke grup, bisa dipirsani oleh Bapak Ibu yang lain untuk mengapresiasi adik-adik ini. Oke. Oke. Matur nuwun, matur nuwun. Ada lagi Pak? Oke. Monggo. Pak Khairu mungkin ada komentar Pak. Monggo Pak, untuk Pak Didi. Saya mungkin. Oh monggo Pak Kris. Monggo Pak Kris. Ya hanya sedikit aja, sedikit yang tentang tadi mungkin kesejahteraan guru ya. Tadi kalau Pak Didi kan kesejahteraan gurunya itu dicarikan lewat UPJ lah. Ada cara lain mungkin ini kalau teman-teman negeri mungkin tidak berani ya, karena pengawasannya ketat. Kalau teman-teman swasta insya Allah bisa dipakai. Di SMK itu kan untuk pembelajaran produktif itu kan jamnya cukup besar. Dan itu menghabiskan uang. Karena satu guru ngajar 16 sampai 20 siswa. Nah ini yang bisa kami siasati. Mungkin di Sidoarjo atau mungkin Surabaya. Sekolah saya itu mungkin HR gurunya terbesar. Ya mensiasati dari situ. 24 jam itu tidak saya berikan semua anak 24 jam. Kenapa begitu? Saya menggunakan dasar dari mapping tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Kenyataan satu contoh, ini jurusan pemesinan. Anak-anak lulusan tiap tahun yang pemesinan ini tidak semuanya, bahkan hanya sekitar 10% yang bisa terserap pada bidang keahliannya. Nah, akhirnya buat apa kita mencetak 200 siswa yang nanti akan diambil cuma 20. Maka yang 200 itu saya kasih 8 jam pelajaran. Itu hanya untuk belajar bagaimana cara kerja yang benar, bagaimana menggunakan alat keselamatan kerja yang benar, dan bagaimana menggunakan alat-alat bengkel yang benar. Nanti dari itu semuanya saya pilih sekian anak saya masukkan di freeze, sekian anak saya masukkan di gambar, sekian anak saya masukkan di bubut, sekian anak saya masukkan di las. Semua akan dapat 24 tapi pada porsinya masing-masing. Ini menghemat kurang lebih 12 jam pelajaran. Nah 12 jam pelajaran kali rombel di tempat saya 38 itu sudah luar biasa dan itu bisa saya pakai untuk menaikkan gaji guru. Yang tidak penting tidak saya berikan. Hanya bentuk tutorial saja. Ya memang saya mbojok Bu. Mbojok pengawas. Mbojok pengawas. Kok ngaku Adi? Loh enggak apa-apa. Kan sekarang tambah merdeka belajar. Pakai sistemnya pakai sistem blok gimana? Iya. Ya setengah blok. Kelas 2, 3 baru blok. Kelas 1 enggak. Yang penting kaku. Ya. Itu pengawas kalau ke sekolahan saya. Ya kadang saya marahi Bu. Kadang ya harus sombong. Iya. Jadi cocok gitu pakai. Angel. Iya, karena apa? Kenyataan yang tahu bahwa anak-anak ini dibutuhkan oleh industri sekian persen, itu kan kami dari sekolah.
Untuk apa anak-anak itu dilatih free semuanya, membutuhkan anggaran yang tinggi, toh nanti bagian produksi. Nah, biar tidak ada image bahwa SMK itu sekolah biaya tinggi, ya kita siasati semacam itu. Sehingga teman-teman guru di tempat saya itu tidak mau ngajar lebih dari 40 jam. Karena gajinya 34 jam itu sudah setara dengan UMR Sidoarjo. Nah kan besar. Itu memang kesempatan semua dan kompak. Untuk sertifikasi gimana pemenuhannya? Nah, sudah memenuhi semuanya Pak. Untuk sertifikasi sudah memenuhi. Mestinya tiap tahun tambah jumlah rombel itu saya harus tambah guru, tidak saya tambah guru. Saya kasih contoh sendiri, saya kan ngajar pemesinan. Mestinya teori pemesinan itu minimal 2 jam. Saya ajar cuma 1 jam. Saya bikinkan buku anak-anak. Nah, buku saya pakai shred. Setelah itu ada yang kesulitan baru tanya Pak Kes, kalau enggak ada lanjut. Artinya kan meminimalisir jumlah jam, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nek negeri bahaya kalau negeri. Kalau swasta kan merdeka. Artinya pelaporannya sesuai Pak Kes ya. Untuk pelaporannya sesuai dengan kurikulum jamnya. Iya. Oke. Kalau laporan, Pak. Ya, bujuk-bujuk dedek, Pak. Begitu ya. So, kenyataan. Nah ini Bu Iya, masuk. Anak yang dibutuhkan dengan DUDI pasangan kami setiap tahun kurang lebih untuk jurusan gambar, untuk jurusan untuk keahlian AutoCAD sekitar 20 anak. Ya buat apa saya ngajari 200 anak? Ya 20 anak tapi mateng. Yang miling juga begitu, 20 anak tapi mateng. Nah, akhirnya anak-anak itu dapatnya mateng, itu saya pakai program namanya di sekolahan saya memang program inkubator. Program inkubator itu baik soft maupun hard skill-nya ada. Soft skill-nya ada pelatihan KWU, ada achievement motivation training, dan lain sebagainya. Itu dimasukkan sana. Sehingga ini nilai tambahnya juga besar. Karena industri tahunya, oh lulusan SMK api-api. Padahal itu ya memang yang api-api cuma itu. Ini kan bisa kita pakai model ke industri. Ya, sesuai permintaan. Terima kasih. Oke, mohon Pak Ki sharing ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu yang lain bisa menerapkan ini dengan model sekolah yang sama ya, yang swasta mungkin bisa menjadi inspirasi. Pak Kis, kalau boleh tahu Pak Kis, SPP-nya, ya SPP-nya anak-anak itu, mana, 190 itu kalau tanpa BPOPP Bu, jadi tanpa ada bantuan cuma 190.000 setiap bulan. Wow, berarti siswanya banyak Pak. HR gurunya 100.000 per jam. Ayo sampean tanyakan Pak Didi berapa HR-nya, SPP-nya berapa. Jadi bisa dilihat SPP. Kalau ada BPOPP anak-anak itu bayar 25.000 sampai 50.000 ya Pak. Oke. Nah ini Bapak pakai strategi cost leadership itu. Iya, makanya semboyan sekolahan kami ini Bu, hemat berkualitas, bukan murah, hemat berkualitas itu semboyannya. Mantap. Baik Pak, siap. Oke. Nah, jumlah siswa di tempat saya itu 1.400 dengan 38 rombel. Guru dan TU dan lain sebagainya total cuma 45, Bu. Oh, baik. TU di tempat saya cuma 2, 1 KTU, 1 TU. Jadi tenaga kerjanya memang efektif. Ya. Nah, tapi gajinya banyak. KTU itu juga ngerangkep jadi guru. Iya, karena memang saya kasihan kalau hanya KTU jumlahnya tiap bulan dapat 25 jam, kalikan 100, 2,5 juta. Saya kasih tambah ngajar 20 jam. Nah, sudah lumayan. Ya mokong, termasuk dengan yayasan itu kan enggak boleh KTU jadi guru. Saya memberanikan kepala sekolahnya. Ya kepala iya. sekolahnya. Kepala sekolah non-jam Pak sekarang Pak. Ya. Gajinya sedikit. Itu setara berapa puluh juta itu? Gajinya kepala sekolah paling sedikit, Pak.
Gitu ya. Betul. Karena yang gaji kepala sekolah yayasan. Kalau yang gaji teman-teman wakil dan seluruhnya itu kepala sekolah. Oke. Tambahannya yang besar, Pak. Enggak ada, Pak. Di YPM itu enggak ada karena semuanya standar. Ya. Tambahnya barokah. Pak, ya katanya Bu Ika kemarin kita enggak bisa rasionalkan gaji guru. Kenapa kok cukup? Masuk gajinya kepala sekolah cukup. Tapi ketika anak saya sekolah di UB, Pak, kaget saya, Pak. Itu perlu gaji besar atau perlu penghasilan besar ya? Gaji besar berkah besar. Gaji besar ya. berkah besar. Enggak ada Pak Bambang itu gajinya kecil tapi penghasilannya besar. Jadi ceritanya kecil terus, padahal penghasilannya besar. Iya, saya punya toko banyak Pak di PGS itu. Tukang tarik karcis di sana. Dekat PGS kadang-kadang. Tokonya siapa Pak Bambang? Tokonya siapa Pak Bambang? Ya? Tokonya sinten nang. Langgit itu Pak Safa. Kadang-kadang saya mau motong-motong jualan karcis tiketnya kereta api. Deket semua. Mohon maaf Pak ya. Di sekolahan saya itu ada kantin. Itu dikelola oleh siswa. Dulu asalnya kantin itu dikelola oleh sekolah dengan judul kantin tanpa laba. Karena saya punya prinsip anak-anak yang sekolah di sini tidak boleh berat. Nah akhirnya anak-anak OSIS ngomong Pak ini dikelola OSIS saja digilir 1 minggu 5 kelas, 1 minggu 5 kelas biar hasilnya nanti untuk anak-anak pakai rekreasi monggo. Jadi kantin saya itu yang ngelola ya anak-anak. Tidak ada pemasukan kepada sekolah. Malah sekolah masih mengeluarkan untuk penanggung jawab. Nah, itu ya, caranya ngentit jam pelajaran. Ngentit jam pelajaran. Gimana Pak Didik? Pak Gus. Untuk masukkan ke dapodiknya berarti tidak sama dengan yang dibagi ke teman-teman ya? Tidak sama. Kita menunggu nanti ketika Mas Menteri ini membuat benar-benar merdeka, kita buat sama. Kan kita sudah ada sinyal merdeka. Nah akhirnya yayasan kemarin saya beritahu loh, bener saya kan sekarang sudah merdeka belajar. Artinya nanti itu kurikulum kan tergantung dari kita. Itu sudah kami mulai 2004 sudah ngakali pengawas. Bahaya. Di sini tapi nggak ada. Khususan swasta yang kadang-kadang memang rodok sombong Bu. Kalau pengawas ngomong gini A B C D saya bilang, dokterku tep, aku gak sekolah gak ngawur, temenan. Yang penting yang standarnya terpenuhi. Saya bilang gitu. Masuk. Tapi sekali lagi catatan bisa dicontoh nih. Dan di sekolahan di YPM ini Bu, pensiun kalau kepala sekolah kurang lebih tunjangan pensiunnya 160 juta Bu. Kalau guru kurang lebih 75 sampai 100 juta. Masya Allah. Teman-teman kepingin tahu nanti tak share semuanya. Itu saya rintis tahun 2000. Oh, tangan 3 kali lipat Mas. Contoh Pak Kis. Enggak. Ya Saya dulunya daftar- geger terus sama yayasan. Saya daftar jadi gurunya saya. Iya, geger Pak sama yayasan. Tapi sekarang yayasan mesam-mesem sudah ada uang untuk dana pesangon sama dana abadi kurang lebih 25 miliar. Mesam-mesem yayasan sekarang, Pak. Daftar saya jadi gurunya Pak. Moga-moga Pak Kis panjang umur. Amin. Pak Kis. Tapi Sehat kurang selalu, 2 Pak. tahun pensiun, Pak. Kurang 2 Wah. tahun pensiun sudah 58. Tuh, kan enggak pakai itu Pak Kis. Wah, nganut pemerintah, Pak. 60 harus. Udah kan JPM kan Pak. Enggak, nganut Langge pemerintah. Bukoviva derek pemiliknya YPM. Sampean kalau ndak sendika dawuh digunting kumis sampean. Moga-moga selalu sehat Pak Kis. Pak Kis, mohon masukan Pak Kis. Itu sumber dananya dari mana Pak? Sudah sampai miliaran Pak Kis.
Ya dana dari sekolah ini saya itu prinsip tidak medit tapi efektif, efisien. Saya tidak medit Pak, tidak pernah bisa nanti kalau ke sekolah tanya ke teman-teman saya. Praktis medit kan enggak, pasti jawabnya itu. Tapi efisien. Nah, tiap bulan ada saya anggarkan 10% untuk pesangon. Termasuk ini Pak, ada bantuan BLT yang untuk guru-guru swasta. Teman-teman saya di sini sudah dapat semuanya. Yayasan tidak mengizinkan saya untuk diikutkan BPJS Naker, tapi saya ikutkan. Saya bilang ke bendara saya, besok enggak nyediakno aku berbulan rolas juta dari konco-konco bisa. Salah. Setengah mokong, Pak. Setengah mokong tapi untuk teman-teman semua. Jalan dulu baru didekat kan. Wah, ini perlu studi banding. Enggak usah, kita nanti kan ketemu 2 minggu sambil nyanyi. Iya. Pakai siapa? Harus sekolah Dalam. Dalam Ibu. Ini ada yang komen itu Pak Sahli. Nggih. Apa bisa silaturahim belajar ke SMK jenengan? Monggo Pak Sahli disampaikan aja. Nggih, kapan-kapan mungkin bisa dalam waktu dekat ini atau kapan? Monggo Pak Kis. Monggo Pak, tapi sementara saya enggak punya kantor karena kantor saya bongkar semuanya untuk lab TKR. Jadi saya ini enggak kantor saya itu cuma ini satu kotak kecil Pak. Ya nanti kalau sudah Desember, insya Allah semuanya sudah jadi Pak. Monggo. Atau kita nanti kan bisa ngomong-ngomong di Malang. Sambil nyanyi-nyanyi. Ya. Saya tertarik Pak Kis. Monggo Pak, nggih. Cocok. Tertarik mokong nih Pak. Nggih, soalnya gini, beberapa waktu yang lalu kami ketemu dengan bagian kurikulum SMK Pusat. Ternyata kita harus nakal seperti itu katanya. Saya sekarang berani ngomong Pak, karena sudah merdeka belajar. Dulu enggak berani ngomong. Makanya ini kok sesuai dengan zaman kemarin. Wah ini ada yang perlu dicontoh ini. Nemu contoh ini Pak. Contoh mokong. Tapi harus katanya Pak. Nggih. Tapi Pak Sahli enggak bakat itu kumisnya enggak ada. Tuh Pak. Tampang baik-baik ya Pak. Tampangnya kurang nakal. Kurang keren itu. Iya, susah untuk bisa nakal itu. Enggak potongan nakal dia. Ya, wajahnya polos ya Pak. Iya. Nanti 2 minggu di hotel, insya Allah enggak dicukur nakal ya. Siapa? Iya. Tapi itu Pak Kis itu kalau menurut saya termasuk kepala sekolah yang visioner, kepala sekolah yang berani mengambil keputusan, dan kepala sekolah yang memang ini loh Pak Kis. Saya kalaupun negeri pingin nyontoh juga ini. Iya, kalau mungkin teman-teman di Sidoarjo bilangnya gitu Pak. Tapi yayasan sering nggak cocok Pak. Saya itu pingin dipecat aja. Bener Pak. Dipecat tapi eman. Iya, itu ada eman itu tadi. Enggak, karena mungkin saya alumni STM sini dulu sehingga ya mungkin dipakai apa ya? Lokasinya di mana Pak Kis? Nggih. Lokasi sekolahnya di mana Pak Kis? Di Sidoarjo kota tapi pinggiran Pak. Perbatasan antara Sidoarjo sama Sukodono. Nah, depan sekolahan saya persis mau dibangun pusat pertokoan grosir terbesar di Indonesia Timur. Di depan sekolah saya persis ini Pak. Sukodono nggih. Kalau mau investasi monggo. Bagian barat nggih, Sidoarjo Barat nggih Pak. Sidoarjo Barat. Jalan menuju Puspa Agro. Gitu. Tol turun ke barat langsung. Leres. Nggih. Pun, ngoten mawon Bu, lintune. Nggih. Semangat Pak Kis, semoga sehat selalu Pak Kis. Amin. Saya kira semua Bapak Ibu ini, semua kepala sekolah pasti punya senjata-senjatanya ini. Jelas. Saya kalau sama Pak Fahri itu senjata beraninya langsung level nasional itu. Untuk bener ini. Nah iya Pak. Saling apa Betul, namanya, Bu. sekolah mengimitasi mana yang bisa
Contoh gitu ya. Kalau Pak Kisyanto ini tingkat kegilaannya sudah 40% kayaknya ini, Pak. Saya sudah punya lagu gila, Pak, tapi sama anak gitu. saya. Anak saya itu di BIN, Pak. Gimana tak share lagu gila? Jangan, Pak. Iya, nanti. Iya. Itu menandakan kalau tingkat kegilaannya sudah tinggi. Ini Bu. Bisa sembuh atau enggak, Pak? Kita berbagi pengalaman yang bisa kita nanti menjadi dasar mungkin dalam pembuatan tugas akhir itu. Ya, jadi apa yang dilakukan Pak Kis itu sudah bagus, Bu. Jadi kalau di kami itu teman-teman untuk kesejahteraan itu memang kita persiapan sejak dini itu ya. Sejak dini, satu itu kita gaji guru itu sebagian untuk tabungan ya. Jadi tadi istilah di kita itu ada namanya dana abadi. Nah, sistem kalau di kami Pak Isbanto, jadi guru yang memasuki purna tugas itu kami akan memberikan pesangon gaji terakhir dikalikan masa kerja. Satu contoh pesangonnya itu kalau gajinya itu 5 juta, kemudian masa kerjanya 30 tahun, jadi tinggal 5 kalikan 30 tahun, itu dia akan mendapatkan pesangon 150 juta. Itu pesangon, Pak. Kemudian di samping pesangon, guru itu juga mendapatkan pensiunan, dana pensiunan. Dana pensiunan itu diberikan, kalau di kami itu 2/3-nya. Jadi kalau gaji 5 juta katakan, maka 2/3-nya itu 3,5 juta itu kita berikan kepada guru yang bersangkutan. Itu diterimakan setiap bulan. Setiap bulan. Sampai kapan? Sampai malaikat maut menjemputnya. Kemudian bagaimana untuk istrinya? Jadi kami hanya berlaku sampai yang bersangkutan selama masih hidup. Ya, tidak sampai pada istrinya itu. Kemudian mengapa kami berikan itu? Dalam rangka untuk menjaga komunikasi, silaturahim, dan rasa memilikinya. Sehingga walaupun guru itu atau karyawan itu sudah tidak aktif lagi bekerja, tapi dia masih mempunyai rasa ikut memiliki terhadap sekolah. Ya. Sehingga tidak hanya sampaikan ketika sudah pernah tugas, tinggal mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya. Itu ya kata-kata senang tapi menyakitkan gitu ya. Menyakitkan gitu. Nah, jadi ada pesangon yang diberikan 1 kali, kemudian yang kedua ada dana pensiunan. Kemudian siapa yang berhak itu? Dia yang sudah mencapai masa kerja 25 tahun. Jadi kalau tidak mencapai 25 tahun itu masih belum bisa diberikan. Kemudian bagaimana sewaktu-waktu belum masuk masa pensiun, tapi dia karena satu hal dipanggil lebih cepat oleh malaikat maut, begitu, maka kami pun akan memberikan dana pesangon sekaligus dana pensiunan itu. Ya, tapi itu kita batasi minimal 15 tahun. Tapi kalau masa kerjanya di bawah 15 tahun, dia hanya mendapatkan dana pesangon, tapi tidak mendapatkan dana pensiun itu. Nah, disinilah akhirnya teman-teman itu lebih tenang, lebih nyaman, dan tidak tertarik itu untuk mendaftar jadi PNS. Gitu. Betul Pak. Okay. Ya, tidak tertarik lagi itu ya, karena ada kepastian masa depannya. Itu ternyata sangat penting seperti itu untuk kita terapkan, walaupun awalnya itu sangat berat, Bu. Awalnya sangat berat. Tapi tadi kalau Pak Kis, kalau itu nanti diprogram itu jadi bagus. Kemudian di samping dana pesangon pensiun, itu perlu juga sekolah-sekolah swasta itu juga memberikan kesejahteraan dalam bentuk tadi, dalam bentuk satu itu nanti uang transport, ada uang makan, kemudian juga tunjangan untuk istri. Kalau di kami itu istri hanya 1, Bu. Jadi istri yang kedua, ketiga enggak dapat tunjangan. Yang kedua tunjangan itu juga untuk ikut kepala sekolahnya. Ya, jadi anak pun tunjangan, kan kasih tunjangan itu 2 anak. Anak yang ketiga, yang keempat tidak atau belum dikasih tunjangan. Jadi ada tunjangan istri, tunjangan anak, kemudian juga transportasi. Itu ternyata itu sangat bagus
dalam rangka apa menjadikan guru itu untuk termotivasi, karena termotivasi itu untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Dan mereka itu emang karena sudah masuk 15 tahun, 20 tahun meninggalkan sekolah itu karena kita menghitung masa kerja dan seterusnya, itu mereka rata-rata tidak tertarik untuk pindah ke sekolah, pindah ke tempat yang lain, dan seterusnya itu. Itu saya pakai manajemen Jepang, Bu, ya. Jepang itu kan manajemennya kan begitu gitu ya. Ada senioritas gitu ya, ada penghargaan yang lebih. Termasuk untuk penggajiannya, kami juga menghargai per jamnya itu memang beda antara yang 0 tahun, kemudian yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sampai yang 30 tahun itu. Sehingga jangan sampai guru-guru kita itu bertambah usia, tenaganya tambah habis, ngajarnya sudah ngos-ngosan, pendapatannya habis juga. Karena banyak sekolah itu menerapkan kan begitu, Bu. Waktu masih muda, sehat, bisa 40 jam, kan gitu Pak Kis ya? Gitu ya. 40 jam kuat, 45 kuat. Tapi nanti ketika umur 50, 55 tahun, nggak bisa lagi itu, wis manusiawi seperti itu. Nah, disitulah perlu kita juga menata kesejahteraan bapak ibu guru kita itu, sehingga semakin tua mereka itu juga ya, walaupun tadi mungkin jamnya tidak sebanyak ketika masih muda, tapi dari sisi pendapatan itu tetap stabil. Disinilah kemudian ada loyalitas, ada tanggung jawab, ada kebersamaan, kemudian juga ada nilai dan rasa memiliki kepada sekolah itu cukup tinggi. Nah, itu dampak besarnya sesungguhnya kalau kita lakukan seperti Pak Kis. Saya yakin Pak Kis Janto itu waktu merintis awal itu nggak gampang, berat sekali gitu ya. Karena dana-dana seperti itu nggak gampang, Bu. Awalnya memang teriak, bendahara teriak, Pak, nggak bisa. Tapi kalau sudah dimasukkan sistem, dimasukkan program, itu insya Allah bisa. Dulu begini saya, penting sistemnya ada dulu, nanti jumlahnya menyusul. Ketika dulu kami itu untuk tunjangan istri berapa? 25, sudah 25. Mampunya 25. Tunjangan anak berapa per anak? 10.000, sudah kan 10.000. Tapi ketika sekolah semakin banyak, pendapatan banyak, dinaikkan. Menaikkan itu gampang. Yang penting ada sistemnya. Sistemnya dibuat dulu. Ya. Jadi jangan melihat Pak sekolah kami masih kecil, Pak SPP-nya masih 100.000, 200.000. Jangan melihat itunya dulu, tapi yang dilihat ada sistemnya dulu dibangun, terutama yang sekolah swasta, kemampuan sekolah itu berapa, sehingga nanti tunjangan istri, tunjangan anak, dana pesangon, dana pensiun, kemudian dana makan, transportasi di sistem sudah ada. Ketika nanti sekolah kita tuh mampu dan bisa, tinggal mengkalikan saja. Itu kan gampang toh, kali mengali kan gampang kalau di kita itu ya. Nah, itu ternyata bapak-bapak sekarang seperti Pak Kiswanto itu luar biasa itu. Daya dongkrak, loyalitas, komitmen, tanggung jawab, motivasi kerjanya guru dan karyawan itu sangat tinggi sekali dan mereka tidak pindah ke lain hati ini. Ya, ke lain hati. Banyak sekolah pindah ke lain hati karena tadi. Ya, ketika di sini memberikan sekian, di sini memberikan sekian, manusiawi. Tinggal mengajukan surat permohonan. Pak Lupi. Mengundurkan diri dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellent Pak Kiswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pak Lupi. Coba kepala sekolah negeri ini yang agak-agak gila ini suruh cerita juga, Bu, seperti apa? Sebab ceritanya Pak Fahri dengan ceritanya Pak Kis ini rasa-rasanya agak-agak susah kalau kita ikuti. Saya pingin melihat sekolah-sekolah negeri yang agak gila ini seperti apa itu, gitu ya. Dengar dari siapa ya? Mungkin negeri kan sehat, Pak. Hari Mulia. Tidak ada yang gila karena udah sehat. Tidak bisa, harus juga ada yang gila ini. Merasa gila? Ya silakan ngaku yang merasa gila, Bapak-bapak. Wah itu Pak Sidik ngacung itu Pak Sidik. Pak Sidik ini. Saya nggak katut gila, Bu. Ya, bukan termasuk yang gila. Mungkin Pak Hari bisa cerita, Pak Hari ini. Waduh, ini berarti saya gila ini. Enggak. Monggo Pak Hari. Pokoknya hari ini kita semua harus memproklamasikan diri kalau gila gitu ya. Harus menunjukkan kegilaan. Monggo Pak Hari.
Ini kaitannya SDM ya Bu. Mohon maaf ini saya barusan kedatangan tamu staf menteri ini lagi baru bisa bergabung. Nah, kan. Dapat rezeki nih. Nah, ini Pak Haring ini nggak hanya tentang MSDM Kak, tetapi apapun yang mungkin Bapak lain sampaikan, yang mungkin di luar apa ya out of the box itu loh Pak, yang tidak dilakukan mungkin oleh yang lain. Monggo Pak Haring. Terima kasih. Mohon maaf. Ini saya lebih tertarik kalau ini tadi berbicara tentang apa ya istilahnya tentang keuangan ya. Nah ini kaitannya dengan keuangan kan memang agak kita lebih berhati-hati karena kalau yang sekolah negeri itu menjadikan perhatian khusus ya karena harus mendapatkan perhatian khusus itu tadi. Nah ini pernah yang kami melakukan strategi begini untuk yang di SMK 2 ini saya belum melaksanakan, tapi di sekolah yang sebelumnya saya mencoba untuk lakukan adalah tentang penghargaan yang selalu bervariatif. Artinya begini, baik itu kepada kawan-kawan yang di manajemen maupun kepada kawan-kawan yang ada di non-ASN. Contoh yang di manajemen. Di manajemen itu masing-masing waka itu belum tentu mendapatkan istilahnya kontribusi penghargaan yang sama, tergantung dari amal perbuatannya. Nah, bagaimana caranya melihat dari amal perbuatannya? Yang pertama adalah dari sisi kuantitatif. Kuantitatifnya itu adalah tentang kehadiran. Yang kedua dari sisi kualitatif. Kualitatif itu bagaimana tentang bobot kerja yang dia lakukan. Sehingga dengan dua indikator itu, maka misalkan masing-masing waka itu dalam 1 bulannya itu bisa jadi mendapatkan penghargaan yang berbeda. Nah, salah satu contoh yang terjadi adalah seorang kepala sekolah itu penghargaannya lebih kecil daripada seorang waka. Itu bisa terjadi karena kepala sekolahnya nggak pernah berada di tempat. Karena di sekolah itu misalkan cuma 2 minggu, sedangkan wakanya itu lebih dari full dalam 1 bulan. Itu bisa terjadi penghargaan kepala sekolah itu lebih kecil daripada seorang waka. Dan itu terjadi. Andai kata seorang kepala sekolah dalam 1 bulan itu banyak kegiatan kedinasan di luar kota dan lain sebagainya. Nah, ini diterapkan di dalam rangka untuk supaya tidak terjadi double penghargaan. Karena seorang kepala sekolah misalkan itu mendapatkan tugas dinas luar, pasti sudah ada anggaran yang didapatkan oleh kepala sekolah itu. Misalkan ada undangan ke Jakarta itu ada penghargaan dari direktorat, misalkan ada kontribusi dari direktorat, dan itu tidak bisa diberikan oleh dari sekolah. Nah, karena tidak ada dari sekolah, maka bisa jadi penghargaan kepala sekolah itu lebih kecil daripada seorang waka. Demikian juga waka. Waka bisa jadi penghargaannya juga berbeda-beda tergantung dari amal perbuatannya. Amal perbuatan itu yang tadi saya katakan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifnya itu bisa kita ukur dari fingerprint. Dari fingerprint itu kita kelola di dalam sistem. Kita pakai aplikasi yang sederhana saja di dalam Excel dan itu langsung jadi hitungan kehadiran yang ada di fingerprint itu kita convert di dalam sistemnya di Excel dan itu nanti akan muncul berapa volume aktivitas kegiatannya dikalikan koefisien dari waka kesiswaan itu dan satuannya. Dari itu akan nampak bahwa yang bersangkutan adalah mendapatkan penghasilan atau penghargaan berbeda-beda. Ini yang pernah kami lakukan dan memang awalnya itu nun sewu pertentangan sangat luar biasa sekali awalnya. Nah, biasa orang yang mungkin ada di posisi kedudukannya yang cukup misalkan di waka atau di staf yang biasanya misalkan mendapatkan 1 juta kemudian turun menjadi 650, 500, maka dia akan komplain. Kita gampang saja dengan menunjukkan data-data yang ada. Data yang ada itu adalah dari fingerprint dan hasil atau pelaporan kinerja yang dilakukan oleh waka itu. Jadi itu yang kemudian lambat laun kita sudah sosialisasikan itu dan alhamdulillah menjadi nyaman. Jadi bendahara sudah tidak menghitung personal yang itu nanti ada dikhawatirkan subjektivitasnya masuk. Enggak, karena sifatnya
sudah by data ya menjadi objektif dan alhamdulillah bisa diterima. Mungkin itu sedikit sharing tentang yang lain-lain ya menurut saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Hari. Ya, jadi untuk ini yang sudah ada apa namanya penilaian ya. Oke, monggo Pak Sinten. Adi. Halo, monggo Pak Ladi kalau mau. Oke. Mohon maaf ini lagi dalam perjalanan ikuti. Oh Pak, lagi nyetir ya? Begini Pak Harimu. Oke, oke. Ya. Naik kuda Pak. Kuda. Saya mau konfirmasi. Kalau dalam memberikan pekerjaan sumbernya itu dari mana? Mana keuangannya? Masalahnya di kita itu baru kemarin itu kita minta kalau dulu SPP itu ya, itu pun paling sampai sekarang baru 50% saja yang bayar, apalagi anak-anak yang tidak ke sekolah ya tidak bayar. Nah ini kok bisa memberikan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan kepada manajemen di luar. Halo, Assalamualaikum. Itu sumbernya dari mana? Sabar Pak Ladi. Oke, moga Pak Hari atau yang lainnya yang mau menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ladi. Iya, non sewu yang saya sampaikan aja dulu ya. Karena ini untuk SPP dari siswa itu kan sekarang ini apalagi Kota Malang ini SMK ini sama sekali tidak ada yang bayar ini. Tidak ada yang bayar. Sehingga prosesnya ya kita lakukan dari BPOPP. BPOPP itu ada penghargaan di manajemen. Kita usulkan itu. Kita usulkan. Nominalnya memang di dalam pengajuan itu standar, misalkan waka standarnya adalah misalkan itu 750 misalkan. Sekian waka, 4 waka kali 750. Nah, kemudian di dalam sesi penghargaannya mungkin akan bervariatif. Dari BPOPP, Pak. Kalau dulu memang dari komite, enak kalau memang dari komite, fleksibel sekali. Tapi sekarang kan agak menjadi sulit karena di BPOPP. Gitu Pak Ladi. Pak Hari. Yes, siap. Monggo Bu Wiwi. Dari BOPP di pos mana? Diperbolehkan ya Pak di Kota Malang untuk tambahan apa itu namanya kesejahteraan atau penghasilan untuk ASN. Iya Bu, ditamsil di penghargaan Bu. Manajemen. Ya di manajemen. Penghargaan di manajemen. Berarti regulasinya berpedoman di mana Pak? Soalnya untuk di daerah kami yang waktu itu Pak Sekdin ya Pak Ramli mau menyampaikan ada revisi terkait juknis sampai sekarang belum ada. Makanya untuk kami belum berani Pak Hari. Pripun di kota sedang berani nggih Pak untuk memberi item yang terakhir itu Bu. Pakai item yang terakhir. Oh gitu. Ya. Ya kalau memang seperti itu nanti kami yang akan ikut mulai tahun 2021 ini Pak kalau memang keberanian. Tidak semua daerah sama. Oh gitu. Yang penting dikomunikasikan, ada konsultasi dengan Dicapdin Bu, pas dikomunikasikan di situ. Iya, Capdinnya begitu Pak. Terus kami ini yang sewu sudah nggak ada tarian dari masyarakat ini, jadi kami di dalam menggerakkan khususnya manajemen waka yang selama ini menjadi pasukan rumah, rasanya itu tidak tega gitu. Makanya di RAKS ini hari ini kan kami diperintah untuk membuat RAKS. Jadi di tahun 2021 ini kami mengajukan Pak untuk itu. Karena ya gimana lagi mereka Iya Bu Wiwi. Jadi kalau itu tidak kita perjuangkan, kita harus memperjuangkan itu. Nanti tidak ada yang mau jadi waka, tidak ada yang mau jadi wali kelas, maka kepala sekolah akan bekerja sendiri nanti.
Mumet nanti. Hari, terima kasih infonya. Ini kami rencanakan memang hari ini sedang kita godok. Semangat Bu Wiwi. Dilematika sekolah negeri, Bu. Bu Wiwi. Bu Wiwi. Monggo Pak Safa, nggih, monggo. Rasa-rasanya memang di pedoman BPUPP itu tidak ada ruang untuk ASN itu dapat itu. Di pedomannya sih begitu. Termasuk kalaupun kita akan menggunakan jurus nomor 12 ya. Jurus yang terakhir itu dipakai itu kayaknya juga sulit. Makanya nanti kita belajar juga ini. Pamekasan sama sekali tidak boleh. Tapi saya termasuk tipe-tipe Pak Kis juga, agak nakal-nakal sedikit. Kalau saya lain. Saya sepakati dengan Waka bahwa kita akan memberi. Ini kalau saya memberi, Bu, saya memberi, tetapi dengan perjanjian. Jika nanti jadi temuan BPK, maka kita rame-rame mengembalikan. Gitu. Karena kita tidak dapat celah untuk bisa. Sebab ketika saya konsultasi, ASN itu punya tanggung jawab bekerja 37,5 jam per minggu. 37,5 jam per minggu. Itu silakan Anda selesaikan dulu itu. Jika ASN mengajar lebih dari 30 bekerja lebih dari 37,5 jam, maka bolehlah dikasih penghargaan seperti itu. Dan rasa-rasanya sulit untuk bisa itu. Ya makanya mungkin ini Pak Safa dari daerah, karena kami juga cari beberapa daerah, ada yang Capdinnya itu mengizinkan, ada yang tidak. Kalau sumber dana itu satu, yaitu dari Gubernur Jawa Timur, mestinya kita seprovinsi Jawa Timur, ya mari bersama-sama mungkin seperti itu. Iya, betul. Adalah kita masukkan di dalam rencana anggaran gitu. Kalau di daerah yang satu diizinkan, kenapa kita tidak gitu. Jadi saya beranikan diri memang untuk tahun 2021 ini kami sedang merencanakan untuk memasukkan tamsil bagi ASN gitu. Iya. Karena saya pakai hari gitu Pak Safa juga gitu, maka kami juga ikut. Terima kasih. Saya pakai jurus RKAS ini memang. Jadi di RKAS kita masukkan, ketika itu ternyata di ACC menjadi RKAS kita yang sudah disetujui, maka ini sudah menjadi dosanya orang yang meng-ACC ini. Tidak hanya kita saja yang berdosa. Itu untuk nanti menjawab. Ya. Jadi tetap dikasih Bu yang besar Bu, itu kasih yang besar. Ya, tapi tadi dari jabat struktural itu semenjak Pak Gubernur semua mendapatkan remunerasi. Biasa remun yang ada di pegawai cabang dinas kan seperti itu. Iya, dan ini merupakan suatu semacam jealous atau iri kita kepada mereka. Ya namanya rezeki itu memang tidak usah dikejar, ya memang sudah menjadi jatahnya. Namun kalau dibanding dengan tanggung jawab, katakanlah kita sebagai kepala sekolah itu remunnya kita tidak dapat remun, tapi seorang sopirnya kepala cabang dinas itu 1 bulannya itu minimal 6 juta. Padahal kita katanya kepala cabang dinas saya Bu Ari, makanya kami ya agak gimana gitu kalau dalam hal ini sama-sama kita adalah dalam tanda kutip AS-nya gubernur. Dan kita sudah sampaikan itu alasannya karena kepala sekolah adalah guru. Guru sudah mendapatkan tunjangan profesi pendidik. Loh, bedanya kepala sekolah dengan guru itu apa? Kadang kan kita dalam tanda kutip akan berpikir seperti itu. Makanya di tahun 2021 sudah kami beranikan diri
untuk merencanakan anggaran bagi ASN yang mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah. Itu. Yo, sip itu, bagus itu. Bu, itu gaji boleh kecil tapi penghasilannya dibesarin ya. Gajinya kecil, penghasilnya besar gitu ya. Kompakan aja Pak ya. Kompakan aja kita usulkan di 21. Ya kepala sekolah jangan kecil-kecil banget ya kepala sekolah. Apalagi sekarang akan dapat gelar CEO. Kecil-kecil banget. Ya. Jangan niru Pak Kis itu. Jangan tiru Pak Kis itu, gajinya kecil dia itu. Ya, Pak Safa, nanti gini motonya itu, walau gaji besar tetap semangat. Walau gaji besar tetap semangat. Tetap semangat. Walau gaji besar tetap semangat. Bener, apalagi dapat CEO. Jadi CEO itu gajinya juga gaji CEO gitu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu pulang, selesai, lulus, begitu, maka masukkan di RKS, gaji CEO itu. Sehingga nanti alasannya, kami sudah jadi CEO Pak, gitu. Cara direktur ya Pak? Kalau moto saya Pak Bahri, di sekolah saya itu motonya sejahtera berkualitas. Yes. Jadi kesejahteraan itu disandingkan dengan kualitas itu. Baik Pak Nur Safak ya. Tadi juga artinya kita sudah dapat masukan dari beberapa ya. Tadi dari swasta juga dari negeri ya. Artinya memang kalau negeri itu kita terbatas terkait sama aturan-aturan yang memang kita harus penuhi ya, terutama terkait sama keuangan negara ya. Itu makanya untuk kreativitas di dalam itu, apalagi sebenarnya kalau kita di BLU ya, BLU memang ada sisi-sisi kita di mana kita memang bisa menyisihkan pendapatannya ya terkait sama pendapatan dari unit usaha ya. Mungkin ada lagi yang dari Bapak Ibu yang dari negeri atau swasta yang mau berbagi ya terkait sama pengalamannya dalam pengolahan keuangannya. Pak Heru. Oke, moga-moga. Itu enggak, ini kan waktunya sudah jam 16.30. Oh, nggih. Ada permintaan dari saya. Nggih. Kemarin itu kan template-nya yang sudah dibuka oleh Bu PPS yang sudah dibuka oleh Bu Palupi. Lebih baik kalaupun itu belum fix betul, itu sudah di-share aja. Sehingga data-data sekolah sudah bisa mulai dicicil yang terkait data-data sekolah. Nanti coba kita share di grup kelas di grup Pak. Makasih Pak. Memang itu sebenarnya sudah mendekati tahapan ya. Mungkin nanti apakah di diskusi tim masih ada perbaikan atau enggak, tapi kurang lebihnya tidak jauh berbeda dengan format itu, karena memang sudah kita diskusikan sejak lama mengenai formatnya itu. Oke, insya Allah kita share di grup Pak Safak. Iya Pak, Oke. Pak Khairul. Oke, monggo. Ya, Pak Khairul saya mohon info. Oke, Pak Sidik, monggo. Ya. Yang pertama itu jadwal kan kita habis sampai tanggal 27 Oktober, 28, 29, 30 itu tidak ada. Mungkin. Cuti itu Pak, jadi cuti bersama. Cuti bersama, harapan saya supaya keluar sehingga tidak terbebani. Kita mau cuti, ternyata masih ada kegiatan ini. Ini harapan saya, karena tanggal 29 kan libur, 30 kan cuti bersama, terus Sabtu dan Minggu. Mungkin hari ini kan kita ingin bersama-sama keluarga. Kalau memungkinkan. Jadwal itu bisa di-set sehingga kita bisa merencanakan apa yang sudah terjadi, sudah direncanakan sebelumnya. Merencanakan liburan. Iya. Mungkin refreshing. Kalau jadwal yang saya terima sih memang tanggal 28 ya, 28 29 itu kita ada draft awal PPS ya. Sampai tanggal 30 ya, itu ada draft awal PPS. Cuma mungkin ini kan kita kerja mandiri ya, artinya memang
kita menyusun draft PPS tadi yang nanti untuk tanggal 31 ya. 31 itu kita sudah ada karantina mandiri ya. Untuk tanggal 31-nya. Nih. 31 Oktober sampai dengan 1 November itu ada karantina mandiri. Ya. Karantinanya di rumah masing-masing, Pak. Di hotel, Pak. Di hotel. Sudah karantina di hotel. Karantina. Mulai tanggal itu. Jadi nanti mulai tanggal 2 sampai 3 Novembernya kita mulai kondisinya. Tanggal 4 sampai tanggal 8 itu kita mulai mini MBA-nya. Ya. Oke, itu jadwal yang saya terima, Pak Sidik, untuk ini ya. Oke. Untuk modul itu jumlahnya berapa tuh Pak Khairul? 6 atau 6? Oh, ada 6 modul. Oke. Nah, jadi ini kan besok insya Allah kita akan sinkronis terkait sama modul 5 dan 6 ya. Gitu. Di jadwal Rabu Pak Khairul. Kalau nggak salah sinkronis Rabu. Iya betul Rabu. Oh Rabu ya. Besok tugas mandiri masih. Tugas mandiri lagi ya. Iya. Ya besok rencana strategis PPS. PPS nggih. Oke, monggo Bapak Ibu, ini kita sudah jam 16.30 lebih. Kalau ini mungkin kita ada sambil mungkin kita nanti di grup ya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, sama nanti jauh kita share yang PPS-nya. Mungkin untuk ini kita selesaikan, mau kita tutup dengan doa, monggo, sinten Pak Fahri atau sinten? Pak Fahri. Pak Fahri. Oke, monggo Pak Safak, kalau mau ditutup dengan doa kita sebelum ini. Ajma'in, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun semuanya. Oke, ini kita tutup semua nggih. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Khairul. Saya izin pulang ya, izin pulang. Yes. Gimana guys?